Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan sharing perihal masalah hidup. Sebetulnya saya sudah dapatkan sesuatu untuk dibagikan pada RSSP hari Jumat ini. Kemarin lusa saya sangat diberkati dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan lewat doa, lewat pengertian dan perenungan firman perihal iman. Jadi saya mendapatkan pengalaman dan juga pelajaran pribadi perihal praktek iman gitu ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat memberkati diri saya gitu. Tetapi karena kemarin ketika di Interfam ada salah seorang sahabat yang berbagi perihal kehidupan pribadi termasuk keluarganya yang sedang menghadapi masalah gitu ya. Akhirnya saya terdorong untuk membagikan perihal masalah hidup ini kepada kita pada hari Jumat ini. Nanti kalau memang perihal iman ini perlu untuk disampaikan, maka saya akan sampaikan pada RSSP minggu depan. Nah, kenapa saya sangat terdorong, terbeban, tertarik untuk menyampaikan perihal masalah ini gitu ya. Karena banyak orang Kristen yang tertipu dengan siasat si jahat ini, yaitu si jahat yang memang kerjaannya mendatangkan masalah. Banyak orang yang kemudian undur dari mengikut Tuhan karena tidak tahan menghadapi masalah. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah ketika orang menghadapi masalah, ada yang kemudian meninggalkan Tuhan, lalu mencari Tuhan yang lain, yang dia berpikir bahwa kalau dia mencari Tuhan yang lain, dia mendapat solusi atas permasalahannya apapun bentuknya. Entah itu masalah pekerjaan, himpitan ekonomi gitu ya. Dan sebetulnya nggak jarang orang Kristen yang kemudian beralih kepercayaan, kemudian mendapatkan jalan keluar gitu. Tapi jangan tertipu juga bahwa si jahat atau si iblis juga bisa memberkati gitu ya. Nah, lalu ada juga tak sedikit orang Kristen yang kemudian melakukan hal-hal di luar akal. Saya masih ingat tahun 2018 atau ya sepertinya tahun 2018 ada keluarga orang Kristen di salah satu kota di Sumatera yang kemudian bunuh diri karena masalah keluarga gitu kan. Nah, saya berpikir bahwa inilah salah satu akibat daripada orang Kristen yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak mengenal kebenaran, tidak memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan,
tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan. Akhirnya dia memiliki cara yang 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 bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup gitu. Nah, jadi, kemarin salah seorang sahabat ini, bercerita tentang kondisi kondisi dari, eee, sorry, kondisi daripada kerohaniannya yang termasuk, tugas dan tanggung jawabnya di TRC yang terpengaruh oleh masalah hidup yang sedang di dihadapi. Nah, sebelum saya lanjutkan sharing ini, saya mau beritahu bahwa, sharing ini tidak diperuntukkan hanya untuk satu orang dan apalagi seolah me 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 eee, apa ya, meneror, memojokkan atau me menghakimi seorang gitu, enggak, sama sekali enggak. Bahkan kalau dulu saya ingat ketika tahun-tahun 2018, 2000 ya 2018, ketika beberapa orang yang sudah sampai pada tahap, eee, ya sampai pada grup, MTRC, eee, advance yang kemudian, menjadi lemah dalam mengikuti Tuhan, menjadi lesu, menjadi berhenti melakukan semuanya, itu karena masalah. Dan itu bukan cuma satu 2 orang, gitu. Nah, inilah kemudian yang mendorong saya dan berpikir bahwa merasa perlu untuk sampaikan tentang, eee, masalah hidup dalam sharing pada kesempatan ini. Supaya apa? Supaya tidak mengikuti kebodohan yang sama seperti orang-orang Kristen yang tadi saya sebutkan di luar sana, termasuk beberapa orang ex-NTRC Advance yang yang akhirnya kemudian mengambil keputusan yang salah dalam hidup, menjadi lemah, menjadi lesu, menjadi berhenti mengikut Tuhan. Bahkan beberapa yang saya tahu, berhenti mengikut Tuhan karena masalah, masih dengarkan sharing saya di salah satu grup yang memang masih dibagikan sharing saya gitu ya. Eee, di sini saya mau bagikan bahwa, eee, asal muasal dari masalah itu sorry, pada dasarnya ada 2, itu yang saya tahu. Pertama, itu dari si jahat atau iblis, tetapi jangan melulu mempersalahkan si jahat atau iblis itu sendiri, karena masalah itu juga bisa timbul karena ketidaktaatan kita, kebodohan kita, keteledoran kita, ketidaksabaran kita gitu ya. Maka saya menuliskan sumber masalah yang kedua itu dari diri kita sendiri, gitu. Kemarin ketika saya merespons di Interfam, ketika di Interfam memang di sini juga menjadi tempat yang seru untuk interaksi gitu ya. Selain kita kemarin merayakan ulang tahun salah seorang sahabat juga, kemudian beberapa sahabat merespons, dengan tujuan meneguhkan, menguatkan sahabat tersebut dan juga bersaksi gitu ya. Bersaksi tentang bagaimana melewati persoalan hidup gitu ya. Nah, di sana juga saya berikan respons yang cukup panjang karena sebetulnya saya jarang-jarang untuk menuliskan respon yang seperti itu. Tetapi dalam respons itu pun, eee, tidak mencakup, tidak memuat, semua yang ada di pikiran saya perihal masalah ini. Maka saya putuskan untuk membuatnya dalam bentuk sharing, supaya menjadi peringatan bukan cuma untuk sahabat ini, karena tadi saya katakan
RSSP ini bukan diperuntukkan, eee, untuk membicarakan salah seorang sahabat yang sedang bermasalah. Jangan-jangan kita juga karena diam-diam aja tapi sedang menghadapi masalah dan, berpikir untuk undur daripada mengikut Tuhan gitu ya. Karena tadi saya katakan sebagaimana sumber masalah itu ada dari si jahat dan si iblis, eee, ini bertujuan untuk memang membunuh, merusak, dan membinasakan. Nah, jadi supaya jangan sampai ada yang tertipu, maka saya membekali kita untuk tidak melakukan hal yang bodoh dalam dalam hidup kita karena masalah. Eee, saya bagikan dulu di sini tujuan masalah yang berasal dari si jahat. Tadi saya katakan bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu ada yang berasal dari si jahat dan si iblis, dan tujuannya itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi jelas kalau kalau masalah yang datang daripada si jahat, itu tujuannya eee, untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Mencuri, eee eee, sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, membunuh dan membinasakan bahkan kehidupan kita. Supaya kalau kita ada masalah, kemudian kita tidak tidak lagi bersemangat mengikut Tuhan, tidak lagi mengerjakan keselamatan kita, akhirnya lama-lama kan kita bisa binasa. Dan itulah tujuan si jahat untuk mendatangkan masalah. Lalu yang, yang kedua yang tadi saya katakan, eee, selain dari si jahat gitu ya, tapi dari diri kita sendiri juga. Itu kenapa? Karena ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan. Lalu jangan berpikir karena kita sudah Kristen, sudah tahu banyak firman Tuhan, lalu kita menjadi orang yang serba pintar dan bijaksana, belum tentu. Karena sekalipun kita beragama Kristen, kalau kita tidak menjadi hamba bagi kebenaran firman Tuhan, kita cenderung memiliki sikap dan perilaku, pola perilaku yang sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi dalam hidup selain karena ketidaktaatan, kita juga kan suka berperilaku bodoh dan teledor. Saya, eee, katakan ini karena saya punya kesaksian yang yang sangat menyakitkan ketika saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan sebelum pertengahan 2015. Ketika saya, eee, selesai, kuliah waktu itu, lalu, pergi ke Jawa untuk merantau gitu ya. Saya mulai dari dari, eee, pekerjaan yang bahkan sangat sangat, eee, sangat sederhana. Saya lewat, lewat teman saya, teman gereja waktu itu di tempat, les dia berada kursus seperti itu, ada butuh guru les, saya, eee eee, diajak untuk mengajar di sana. Lalu kemudian sebetulnya di sisi lain nggak salah juga karena saya berpikir saya laki-laki, saya, juga harus punya rencana untuk masa depan diri saya gitu ya. Dari, eee, guru les di tempat itu saya berpikir kalau cuma seperti ini, bagaimana saya mau, membentuk kehidupan saya gitu ya. Akhirnya
Saya terus belajar, akhirnya saya punya tempat bimbingan belajar sendiri. Saya juga dalam perjalanan waktu, padahal ketika saya punya punya bimbingan belajar sendiri, eee, sudah mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak daripada hanya seorang guru les ketika itu. Tapi memang ketika hidup saya belum diubahkan, orientasi saya itu berbeda, uang, uang, dan uang. Punya ambisi nanti punya rumah yang seperti ini, punya kendaraan yang seperti ini, bisa bisa berlibur misalnya. Nah, jadi fokusnya itu uang, uang, dan uang. Kerja keras untuk mendapatkan uang karena punya ambisi yang yang besar gitu ya. Hanya saya setelah beberapa waktu lamanya, saya serahkan bimbel saya kepada ponakan saya, lalu saya, eee, mulai belajar properti dan menurut ukuran saya cukup berhasil. Dalam saya masih ingat, kebodohan-kebodohan yang saya lakukan di masa lalu, keteledoran-keteledoran gitu ya. Saya masih ingat saya hidup saya memulai usaha properti itu betul-betul dari tabungan saya, dari tabungan dari bimbel, kemudian, eee eee, transaksi-transaksi kecil, kemudian sampai saya kemudian berani untuk bangun rumah-rumah kecil, beli tanah kecil, saya bangun gitu ya, saya ikut mulai lelang gitu. Saya, eee eee, cari-cari juga, eee rumah-rumah yang kreditnya macet di bank-bank pemerintah gitu. Saya mulai semakin tamak, semakin, eee, semakin semakin tamak dengan semakin, berambisi untuk berhasil gitu. Nah, saya ingat, kartu kredit saya punya, banyak kartu kredit dan saya pengen ngejar supaya supaya limitnya itu terus bertambah. Karena saya hanya punya modal kecil dan hanya sanggup membeli tanah-tanah kecil atau rumah-rumah rusak yang kecil, kemudian saya bangun, saya jual gitu ya. Jadi perlu support dana dari kartu kredit gitu ya. Kalau kita sebagai nasabah yang bisa dipercaya, nggak suka telat bayar, kemudian sering pakai kartu kredit, kemudian limit kita bisa secara berkala bertambah dan saya pengen kejar limitnya itu bisa ratusan juta gitu. Akhirnya saya melakukan kebodohan-kebodohan. Sudah terlalu tamak mau lakukan bisnis ini dan bisnis itu yang bahkan di luar properti yang saya belum kuasai. Akhirnya dengan gampang uang saya diambil orang. Kemudian juga untuk menaikkan menaikkan limit kartu kredit saya, kan harus sering dipakai. Saya, eee, pinjamkan kepada teman-teman saya gitu, supaya tapi saya bilang, "Lu lu kalau pinjam pakai, kartu kredit gua, lu yang harus bayar, bunganya," gitu ya. Nah, ketamakan yang seperti ini membuat orang menjadi berpikir tidak tidak sehat gitu ya, melakukan kebodohan, melakukan kecerobohan, dan tidak sedikit jumlah uang saya yang kemudian tidak kembali gitu ya. Masalah bagi diri saya sendiri. Saya juga melakukan ketidaktaatan bahkan dosa. Saya bisa, eee, samakan ketidaktaatan ini dengan dosa. Saya ketika memiliki sedikit uang, kemudian saya mencari kepuasan yang lain. Dan saya jatuh dalam dosa hawa nafsu dan seperti orang Israel ketika mereka jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Kalau baca baik-baik di Perjanjian Lama dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain merampok mereka, menguasai mereka, gitu kan. Akhirnya mereka kena masalah kan. Kalau baca Perjanjian Lama, kenapa bangsa Israel kena masalah? Semuanya dimulai dari ketidaktaatan yang melahirkan dosa. Saya masih ingat apa eee, yang saya lakukan di masa lalu. Akibat ketidaktaatan saya hidup dalam dosa,
saya seperti tidak punya pertahanan. Akhirnya dengan bebas, eee, rancangan si jahat bisa masuk, menguasai, dan menghancurkan kehidupan saya. Nah, saya memberikan kesaksian ini untuk meneguhkan apa yang saya katakan bahwa sumber masalah itu sebetulnya nggak selalu dari si jahat, nggak selalu dari iblis. Jadi kita jangan terlalu buru-buru untuk mengkategorikan bahwa semua apa yang terjadi ini semua dari si jahat atau dari si iblis. Sebab dari pengalaman saya dan juga dari pengalaman orang-orang yang saya pernah kenal, karena mereka menghadapi masalah, itu porsinya bahkan lebih banyak karena ulah sendiri, karena ketidaktaatan yang mengakibatkan dosa, karena kebodohan, karena keteledoran, karena ya ketamakan, macam-macam tabiat daging, dosa yang membuat kita jatuh dalam masalah. Tadi saya katakan, sebagaimana bangsa Israel juga, Tuhan mestinya, eee, menghendaki mereka hidup dalam janji Tuhan. Tapi kenapa kemudian mereka sampai ke pembuangan, ke Babel? Kenapa mereka kemudian dikuasai oleh bangsa lain? Tak lain dan tak bukan adalah karena mereka hidup dalam ketidaktaatan. Nah, ini yang harus harus, saya katakan, saya share supaya kita mengerti dan kita terbekali gitu ya. Supaya, eee, kita sendiri jangan membuka celah bagi masalah datang. Karena apa? Kalau masalah itu dari si iblis, kalau masalah itu daripada si jahat, kalau Tuhan nggak izinkan, itu nggak bakalan terjadi. Nah, makanya saya katakan bahwa masalah dari si jahat, dari si iblis, itu hanya akan terjadi kalau Tuhan izinkan. Nah, justru kalau sekalipun masalah itu dari si jahat atau si iblis, yang Tuhan izinkan terjadi, itu sebetulnya bertujuan juga untuk supaya kita belajar gitu. Supaya kita belajar, nanti saya akan bagikan di sini, saya tuliskan tujuan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, saya sampai pada bagian ini dulu untuk membuat kita mengerti bahwa kita eee, harus, eee, harus bijaksana, harus tahu, harus, pinter gitu ya untuk ya harus harus ya jangan bodoh gitu untuk selalu menyalahkan iblis, eee, si jahat atas masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan dalam tanda kutip berperan di sana, bukan Tuhan pembuat masalah. Tadi saya katakan kalau Tuhan nggak izinkan terjadi, sekalipun iblis merancangkan masalah, kalau Tuhan nggak izinkan terjadi, maka nggak akan terjadi gitu. Nah, jadi kita harus, tahu dan mau belajar supaya jangan oleh ulah kita sendiri, kebodohan kita, ketamakan kita, ketidaktaatan kita, keteledoran kita, kurang pengalamannya kita, kemudian kita membuka celah. Jangan-jangan karena kita egois mungkin, kita, eee, serakah mungkin, kita, eee, yang emosional mungkin, kita yang nggak sabaran mungkin, akhirnya terjadi masalah, nggak ada jalan keluar dalam dalam bentuk apapun masalah yang kita hadapi gitu. Nah, jadi supaya ke depan kita introspeksi dan jangan sampai terjadi masalah oleh kebodohan kita sendiri. Nah, tujuan kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup seseorang. Tadi saya katakan supaya kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Jadi pada dasarnya kan kita ini mayoritas itu kan walaupun orang Kristen, tapi sikap dan perilaku kita itu kan cenderung menyerupai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak hidup dalam ketaatan, kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak hidup dalam penundukan diri terhadap Tuhan. Nah, masalah Tuhan izinkan terjadi, itu supaya kita bisa belajar dan memperbaiki diri kita. Lalu supaya kita juga semakin dewasa rohani dan semakin bergantung kepada Tuhan. Kalau kalau
orang Kristen yang masih kekanak-kanakan mengalami masalah, maka akan cenderung mengeluh, bersungut-sungut, dan menggerutu. Tetapi kalau orang dewasa menghadapi masalah, dia bisa bahkan mampu mengucap syukur. Paling tidak dia bisa tenang dan tidak menyalahkan Tuhan. Banyak orang yang karena masalah kemudian mencari Tuhan. Nah, jadi masalah juga Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan hati kita, bahkan menguji hati kita. Masalah yang direspons dengan baik itu akan menjadi berkat. Banyak sekali sebetulnya orang yang karena masalah dalam hidup, dia respons masalah itu dengan baik dan benar, akhirnya kemudian membawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Akhirnya dia bisa introspeksi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika ada masalah, Tuhan izinkan, maka pada masa-masa seperti itu, Tuhan ingin memurnikan hati kita. Tuhan juga ingin menguji hati kita. Kalau ada masalah, apakah kita mau tetap setia dan percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan? Atau menggerutu? Atau mempersalahkan Tuhan mungkin? Atau kemudian berubah setia, jadi nggak taat, kemudian menjadi malas untuk melakukan ibadah. Makanya tadi saya katakan, masalah sekalipun dari iblis, kalau Tuhan nggak izinkan, nggak bakalan terjadi. Nah, masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kalau direspons dengan baik, itu akan membawa kebaikan buat diri kita sendiri. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi, itu pasti ada tujuannya. Tadi saya katakan, Tuhan mau melihat kita, ketika ada masalah, bagaimana sikap kita. Apakah kepercayaan kita tetap teguh kepada Tuhan? Apakah kita bisa menjaga hati kita tetap takut akan Tuhan? Atau bahkan kita menggerutu, marah, atau mempersalahkan Tuhan? Dan di sini juga saya tambahkan, kenapa Tuhan izinkan masalah? Itu kan sebetulnya masalah itu membentuk karakter kita. Menjadi pribadi yang tangguh. Supaya kelak kita menjadi saksinya Tuhan dan bisa melayani sesama yang sedang dalam masalah, menguatkan orang yang menghadapi masalah, baik yang masalahnya sama seperti apa yang kita pernah alami ataupun masalah yang lain. Kemarin kan saya katakan ketika salah seorang sahabat itu kemudian berbagi tentang kehidupan yang sedang ada masalah gitu ya. Akhirnya beberapa orang kemudian menguatkan dan juga memberikan kesaksian. Nah, sekarang kalau seseorang tidak cakap menanggung masalah, apa yang menjadi cerita? Apa yang menjadi kesaksiannya? Ya kan? Jadi masalah yang terjadi itu melatih kita, mendewasakan kita, dan kalau kita merespons dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi keuntungan bagi diri kita sendiri. Kita bisa introspeksi diri, memperbaiki diri, mendewasakan kita, membentuk karakter kita, dan menguji hati kita. Ketika ada masalah itu justru ketahuan aslinya kita. Apakah hanya bersukacita ketika semuanya baik-baik saja? Apakah damai sejahteranya bisa dipertahankan sekalipun di tengah badai? Itu pada saat masalah itu bisa kita mengenali diri kita sendiri. Kalau setiap orang dalam keadaan yang hidupnya enak, baik-baik saja, semua orang bisa senyum, bisa tertawa, bisa bergembira gitu. Tetapi kalau dalam masalah, maka karakter setiap orang itu, karakter aslinya pasti kelihatan. Nah, justru dalam masalah kita bisa mengenali diri kita sendiri. Oh, ternyata saya ini tipikal orang yang emosional. Ternyata saya ini tipikal orang yang masih suka menggerutu, suka
menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, eee, kemudian kita bisa mengenali kekuatan kita. Kalau ada masalah, saya ini cenderung terpuruk atau bertahan. Jadi masalah sebetulnya adalah, eee eee, sarana belajar yang baik buat setiap orang, dan kalau seseorang bisa menghadapi dan menang atas masalah, itu akan membuat meng-upgrade karakternya, kemudian kapasitas dirinya, entah kesabarannya, entah kasihnya, entah penguasaan dirinya, dan juga kerohaniannya, kesetiaannya, cintanya sama Tuhan. Dalam masalah itu terjadi. Jadi kalau kalau seseorang berpikir dalam hidup ini atau karena udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kemudian bebas masalah, maka saya katakan itu salah besar. Karena kita semuanya telah melewati banyak masalah. Saya pribadi bukan bukan karena bukan karena, eee, no no no, bukan cuma di dalam pelayanan, di dalam kehidupan pribadi juga saya punya masalah, tapi nyaris nggak terdengar, dan saya pun tidak memiliki porsi yang besar untuk memikirkan masalah hidup saya pribadi. Dalam pelayanan, para sahabat setia tahu bagaimana ada masalah dalam pelayanan, tetapi saya bisa melewatinya. Nanti saya kasih tahu bagaimana harus melewati masalah. Tentu bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi, kalau ada masalah, mungkin ini terlalu berlebihan ya, tapi kita harus sampai pada ke sana. Kalau ada masalah, justru harus harus siapkan diri untuk untuk bisa belajar dari masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita bisa upgrade diri kita sendiri. Upgrade kemampuan kita, kesabaran kita, penguasaan diri kita. Kita bisa introspeksi, kita bisa mengenali diri kita sendiri. Apakah kita ini adalah orang Kristen yang akan hanya akan hanya bersukacita ketika semuanya baik-baik saja. Nah, bagaimana kalau ketika ada masalah? Dan juga memurnikan hati kita, kita bisa semakin bersandar kepada Tuhan, lalu kemudian juga kerohanian kita berbeda. Nanti oleh waktu, saya berharap setiap kita juga memiliki kemampuan itu. Semua itu memang karunia dari Roh Kudus gitu ya, untuk bisa mengenali. Tapi sebetulnya kita juga yang yang tanpa itu pun bisa mengenali. Orang yang cakap untuk menghadapi masalah, itu akan berbeda. Cara berbicaranya, sikap hidupnya, cara merespon sesuatu, itu akan berbeda. Dan kalau ada di antara kita yang berkata bahwa saya mau dipakai oleh Tuhan, misalnya menjadi berkat buat orang lain, bisa konseling orang, memberikan solusi bagi orang ketika ada masalah. Itu pastinya adalah orang-orang yang sudah cakap menghadapi masalah. Kalau dia kalah dalam menghadapi masalah, bagaimana dia mungkin akan menguatkan orang lain, iya kan? Nah, jadi kalau ada di antara kita rindu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, ya masalah akan membentuk diri kita, membentuk karakter kita, memperbesar kapasitas kita. Bagaimana mungkin kita akan menjadi solusi menguatkan orang lain, bersaksi kepada orang lain, kalau kita sendiri kalah terhadap masalah? Jadi masalah itu baik, dan kita tidak mungkin terlepas dari masalah. Tadi saya katakan banyak orang kemudian datang kepada Tuhan, bersungguh hati kepada Tuhan karena masalah. Banyak orang kemudian karakternya, kapasitas rohaninya di-upgrade karena masalah. Jadi kita nggak boleh anti dengan masalah, apalagi menjadi undur. Nanti kita nggak akan naik kelas. Lalu, kemarin juga saya katakan bahwa iblis tahu
Iblis itu banyak tahu, tapi dia nggak maha tahu. Dia tahu kita ini saya pernah bilang sama orang yang udah undur dari MTRC, saya bilang, saya keras katakan sama orang ini bahwa kalau kalau masih kalah terhadap masalah, maka iblis yang melihat respons, reaksi dirimu terhadap masalah akan pakai terus masalah untuk menghentikan dari kesungguhan dalam mengikut Tuhan. Dan dia terus berputar-putar dalam masalah. Jadi nggak pernah menang dari masalah. Itu yang saya tahu sepanjang orang itu bersama dengan kita di grup MTRC Advance. Dan ada juga salah seorang yang bahkan curhat masalahnya ke sosial media. Itu kan bertentangan sekali dengan praktek hidup seorang beriman yang udah tahu firman dan berdoa gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Kemarin saya katakan iblis itu tahu kelemahan kita. Kalau dikasih masalah ini dia perhatikan. Kalau misalnya ada si X ini kalau ada masalah ekonomi misalnya, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kedagingan mungkin. Nah ini bisa kalah, bisa menjadi lemah, bisa menjadi nggak konsentrasi baca firman, nggak konsentrasi berdoa gitu ya. Dia akan pakai terus masalah itu untuk menghentikan kita. Karena iblis maunya kita nggak selamat. Karena dia nggak mau banyak orang diselamatkan. Nah, berarti kalau kita tidak mau keluar dari permasalahan ini, kita menjadi bulan-bulanan bagi si jahat gitu ya. Sementara kita adalah pribadi yang segambar dan serupa dengan Tuhan, punya otoritas, hanya kita takluk karena apa? Kita kita menjadi orang yang punya mental pecundang gitu ya. Gak bertahan, bahkan tidak keluar menjadi seorang pemenang atas masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, bagaimana supaya kita bisa keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam masalah? Yang pertama adalah berdoa, meminta kekuatan daripada Tuhan. Ketika 2016, saya masih ingat, pertama sekali ada masalah dalam pelayanan. Itu berat sekali, sampai saya katakan pada Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan aku kekuatan, saya akan berhenti. Saya doa malam ketika itu dan selesai doa malam, Tuhan betul angkat beban itu dan memberikan saya kekuatan. Dan seolah nggak ada hal yang berat terjadi ketika itu. Karena apa? Tuhan memberikan saya kekuatan ilahi yang melampaui masalah itu. Ketika awal 2020 juga seperti itu. Saya bilang Tuhan saya nggak kuat gitu ya. Saya hanya berserah kepada Tuhan gitu ya. Saya berdoa itu yang saya lakukan. Meminta kekuatan yang supranatural, kekuatan yang ilahi, kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Datang kepada Tuhan memiliki kerendahan hati. Supaya Tuhan memberikan kekuatan menang atas masalah. Jadi jangan pada kekuatan sendiri. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa seorang kemudian kalah terhadap masalah? Karena kekuatan dirinya tidak imbang. Bahkan tidak lebih besar daripada tekanan yang ditimbulkan oleh masalah. Jadi orang Kristen yang berdoa, yang sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Tuhan, saya yakin dia akan menang atas masalah. Ayat yang kedua adalah Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kekuatan pertama, cara yang pertama untuk menang atas segala bentuk masalah hidup adalah berdoa. Di waktu yang lalu ketika tahun 2018 rasanya ketika ada
beberapa orang yang di MTAC Advance sudah jam doanya banyak, udah tahu firman, udah banyak hafalan, terus kemudian, undur menjadi lemah gitu ya kan, saya bisa feel ya kenapa, atmosfer di antara kita. Ketika itu saya masih, eee, tidak setenang seperti ini ketika ketika ada hal yang sangat menjengkelkan tentang perilaku, eee, kita di sini gitu ya. Saya sangat keras, tegur gitu ya. Katanya doa gitu ya, jam doanya banyak, pelayanan, baca firman, tapi ketika ada masalah nggak kuat gitu ya. Saya bahkan boleh pertanyakan tuh, doanya seperti apa gitu ya, ketika itu saya dengan keras gitu ya. Nah, katakan pada orang-orang itu dan semakin tersinggung gitu ya, semakin tersinggung dan keluar, yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Nah, jadi saya mau katakan bahwa kalau orang berdoa sampai pada persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa itu kan kita Tuhan renew kekuatan kita, memperbaharui kekuatan kita, sehingga kita siap untuk sepanjang hari itu. Apapun yang terjadi, kalau kita sudah dapatkan damai sejahtera ketika berdoa, kita dapatkan sukacita, kita dapatkan kekuatan yang baru, kita diperlengkapi. Sehingga kalau Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidup kita, kita kuat menghadapi. Karena kita sudah punya pertahanan, kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi, kenapa orang tidak menang atas masalah? Cek kehidupan doanya. Jangan-jangan nggak berdoa. Atau berdoa tapi nggak sampai memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saya punya kesaksian menang atas masalah karena kekuatan yang daripada Tuhan. Dan itu terjadi ketika ketika kita merendahkan diri dan berdoa. Makanya saya suka lama-lama di hadirat Tuhan. Sebetulnya bukan mau mengejar durasi, sama sekali jauh dari itu. Lebih baik saya tidur. Tapi saya percaya ketika saya di hadirat Tuhan, Tuhan kan bilang, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga bareng 1 jam saja?" Saya percaya, sekalipun itu kata orang tidak selalu bermakna harfiah gitu ya, bermakna literal. Tapi saya percaya bahwa Tuhan juga butuh proses untuk recharge kita. Sama seperti kita recharge handphone, membutuhkan waktu, juga sama, Tuhan punya ketika Tuhan menciptakan Tuhan punya punya berproses dalam waktu. Nah, jadi kalau orang, eee eee, berdoanya cuma kilat gitu ya, seperti cuman dicelup gitu ya, itu kurang bagi saya ya, itu kurang afdol. Kenapa? Karena belum belum selesai prosesnya Tuhan. Makanya ketika menantikan Tuhan kan tadi saya udah baca, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31, akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi ketika berdoa itu jangan cuma laporan, tapi ada waktu untuk berdiam, menantikan Tuhan, berharap akan belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Maka pada saat itu Tuhan akan turun tangan dan memberikan kita kekuatan yang baru. Lalu meminta hikmat dan meminta hikmat Tuhan atau Roh Kudus. Nah, ini cuma satu contoh saja bagaimana Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita ketika ada persoalan. Nah, yang Lukas 21 ayat 15 ini saya kutip, "Sebab aku sendiri akan memberikan kepada kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Nah, ini Tuhan katakan pada para muridnya, jadi nanti kalau kalau kalau, ada orang yang menentang mereka saat pemberitaan Injil gitu ya, kamu nggak perlu takut gitu ya, karena Tuhan sendiri akan memberikan mereka kata-kata hikmat. Nah, ini salah satu, eee, konteks saja yang menunjukkan bahwa kita dalam segala bentuk, keadaan ketika kita ada masalah gitu ya, Tuhan itu berperan
untuk memberikan kita hikmat, untuk kita memberikan, eee, me menghadapi masalah, me mengambil keputusan gitu ya. Makanya minta hikmat Roh Kudus ketika ada masalah, supaya kita tidak menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau saya menyelesaikan kekuatan saya sendiri, saya bisa kedagingan, bisa marah, bisa ada kebencian, bisa bisa bahkan membalas dengan daging juga. Tapi saya pilih untuk tunduk dengan cara Tuhan, akhirnya selesai dengan cara yang sangat baik gitu. Nah, minta hikmat kepada Tuhan ketika ada masalah bagaimana harus menyelesaikannya. Tentu itu didapatkan ketika seseorang bersekutu dengan Tuhan. Lalu orang yang tekun membaca firman, merenungkan dan memperkatakan firman, itu akan juga memberikan hikmat. Karena sebetulnya kan pada mulanya Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu firman Tuhan yang kita baca, itu memberikan kita hikmat dalam hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dalam menghadapi hidup, terlebih ketika masalah datang, kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana menangani ini? Orang yang bergaul dengan firman, yang merenungkan firman Tuhan, bahkan memperkatakan firman Tuhan, dia akan memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk menghadapi masalah. Makanya, orang yang hidup dalam firman dan menjadi pelaku firman akan memiliki respons yang berbeda dalam menghadapi masalah bila dibandingkan dengan orang yang nggak tahu firman. Makanya saya menetapkan di dalam pelayanan ini harus baca firman. Itu bukan aturan saya sendiri. Semuanya datang dari pengertian akan pembacaan firman. Jadi tuntunan yang saya terapkan dalam pelayanan ini itu nggak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya harus baca firman. Lalu di Yosua 1 ayat 8 juga berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua ketika Yosua membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Tapi kan tidak hanya melulu pada saat itu perenungan dan memperkatakan firman itu perlu. Tapi dalam segala keadaan. Kalau orang tadi saya katakan, ini peneguhan. Untuk orang hidup dalam pembacaan firman, merenungkan firman yang dibaca, kemudian memperkatakannya hidup dan melakukannya, dia akan bertindak hati-hati dengan sesuai dengan kebenaran firman. Nah, orang yang demikian, orang yang seperti ini yang hidup dalam firman akan bisa terhindar dari masalah karena apa? Karena kebodohan, karena kecerobohan, karena ketidaktaatan, karena ketamakan mungkin, karena emosi, tidak punya self control, karena mungkin ya seperti emosional, egois gitu kan, itu akan terhindar. Karena apa? Karena hidup dalam firman Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, akan menutup pintu bagi masalah yang datang oleh ulah sendiri gitu. Nah, dan di sini juga saya tambahkan satu ayat yang sudah biasa kita dengarkan kalau suka dengar sharing, dengar khotbah, baca firman pasti tahu ayat ini. Baca firman pasti tahu ayat ini. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Jadi Paulus berkata bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Itu tidak melebihi kekuatan kita yang membuat kita terpuruk. Tinggal kemudian bagaimana kita memiliki respons yang benar atas setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Saya sudah sertai sharing kali ini dengan kesaksian pribadi saya, dan saya boleh memiliki sedikit percaya diri untuk berbagi tentang ini karena saya punya kesaksian. Akhirnya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi motivator, menjadi menjadi kesaksian karena saya melewati masalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di masa lalu. Dan itu akan menjadi sejarah kemenangan yang saya harus ingat. Kalau ke depan Tuhan izinkan permasalahan terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi saya bisa belajar dari masalah yang saya sudah lalui. Saya jadi introspeksi diri. Banyak karakter yang saya nggak bisa jabarkan satu persatu. Bagaimana Tuhan memproses diri saya lewat masalah. Jadi saya mau katakan bahwa orang yang 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 memiliki sikap pengecut dalam menghadapi masalah, dia akan merugi sendiri. Karena dia akan kehilangan pelajaran yang berharga dari masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, karena itu jangan ikuti teladan yang bodoh dari orang-orang Kristen yang tadi saya sebutkan. Akhirnya mencari Tuhan lain ketika ada masalah, meninggalkan Tuhan yang benar, bahkan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, bunuh diri lah, kemudian menjadi kecewa sama Tuhan. Apa yang bisa dilakukan, yang didapatkan, nggak ada hal yang baik yang bisa didapatkan oleh orang yang memiliki hati yang kecewa. Apalagi dan termasuk orang-orang yang tadi saya katakan, udah ikut Tuhan, harusnya udah bertumbuh di dalam pelayanan. Tapi Tuhan izinkan masalah untuk tadinya dia bisa upgrade dirinya sendiri. Tapi kemudian memiliki respon yang salah. Karena itu jangan ikuti teladan orang-orang yang gagal seperti ini. Harus bisa welcome dengan masalah, bisa tenang ketika masalah. Justru ketika ada masalah, harus meningkatkan persekutuan dengan Tuhan. Dan jangan menjadi bulan-bulanan si jahat dengan masalah. Dan betapa meruginya waktu-waktu yang ada harusnya dipakai untuk upgrade diri, tetapi jatuh lagi, kalah lagi, akhirnya tidak menjadi seorang yang lebih daripada pemenang, gak menjadi berkat, gak menjadi saksi, dan tidak mengalami upgrade baik dalam kapasitas diri dan juga kerohanian gitu ya. Nah, kiranya sharing yang saya bagikan pada pagi hari ini menjadi pelajaran, direnungkan, dan membekali kita. Kalaupun sekarang ada di antara kita yang tidak sedang menghadapi masalah, ingat, hiduplah dalam firman. Hiduplah dengan persekutuan dengan Tuhan di dalam doa. Renungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Jadi kan firman Tuhan juga berkata bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Jadi kalau kita berdoa itu berguna untuk memperlengkapi kita, mempersiapkan kita, termasuk untuk menghadapi setiap hari, menghadapi hidup setiap hari, menghadapi kehidupan setiap hari, gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita pada sharing kali ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.